Jadi ada momen ketika kawan-kawan itu kayak kecanduan. Jadi ketika sehari nggak berforum aja kayaknya gimana gitu. Sakau bos. Jadi kita masuk kerja itu harus buka forum. itu sudah kayak daripada ngecek kerjaan ya. Iya. Kayak Buka, zaman anak ya, sekarang ya. hidupin Melek mata buka IG ya kan. IG. Ini enggak begitu buka terus buka forum. Email nanti. Kita baca dulu apa yang tren lucu gitu. Di satu platform digital namanya Bigrats TV. Biggest TV yang tidak profesional itu waktu itu. Iya. Langsung kok mukanya lesu gitu. Sampai ini ada ide paling konyol nih. Kita kirimkan USB ke regional, Ntar dikirim balik. Bayangin, Waktu itu udah ada Google Drive belum sih? Kayaknya udah deh. belum Ya 2015 16. Ya lupa. Belum ah. Belum. Karena Itu juga perjuangan sih, Mat Peci itu perjuangan banget. Giginya dibikin ompong pakai selotip. Ditemen ya. Iya. Pokoknya jadi sekarang BRT Bigrats Potret sekarang mencari host baru. Saya sudah tidak dibutuhkan lagi sepertinya. Sudah mulai banyak framing ini. Waktu itu Potrets, podcastnya anak Bigrats. Anak Bigrats, balik lagi sama gue Abri di Potrets, podcastnya anak Bigrats. Tepuk tangan dong, menonton! Gokil. Hari ini penontonnya rame, jadi gue groginya 3 kali lipat daripada biasanya. Apa yang rusak? kameranya. Ini bintang tamu belum di present udah mencak-mencak, udah nanya-nanya, udah bilang rusak-rusak. Ini Potrets kali ini spesial banget karena kita menyambut ulang tahun Bigrats yang ke-23. Gokil, udah 23 tahun jadi komunitas Liverpool. Baru lulus kuliah kali. Bentar belum di present. Oh iya. Gimana sih nih? Talent juga di calling kan. Ngebuat grogi juga depan kamera. Sama, kita grogi juga berdua-dua kalau ini tenang aja sama-sama grogi. Ini untuk ulang tahun Bigrats yang ke-23. Berarti harusnya diupload tanggal 28 Desember nih. Awas editor kalau telat ngedit dicari ntar sama netizen. Ini kita bakal ngobrol yang seru-seru, bakal banyak kejutan dan bakal ada hadiah di ujung video nanti. Jadi anak Bigrats jangan sampai nontonnya di skip-skip. Tonton sampai habis karena bakal ada pertanyaan menarik. Jadi tolong diperhatiin ya. Gitu dong. Tepuk tangan lu dong, mau nonton. Ada hadiah lagi sekarang. Yeay. Ini sekarang gua ada tamu spesial. Martabak kali ini. Itu dia belum sih? Tolong nih. Ini Dibayar kagak diatur-atur. tadi udah makan loh. Iya. Tadi udah makan. Lanjut. Ini kita punya tamu spesial, orang lama, udah lama gak ketemu juga. Akhirnya bisa kita undang ke sini. Ada Mas Yanuar Iswanto. Halo. Nah, ini satu penonton udah dibayar pakai nasi box, kayaknya happy banget ya. Udah. Orang dalam. Nah, ini Big people. big people, orang kelewat dalam di Bigrats. Siapa sih? Emang Tapi gue belum member. tolong tim membership. Canda. Tolong diedit aja itu. Tolong edit aja itu. Enggak, kita bakal yang begini bakal dapat kok, tenang aja. Jadi ngobrolin apa? Ya bentar dulu kan, Oh, gua gua. belum dikenalin. Oh iya. Kalau ini Mas Udah Yanuar, disebut tadi. Mas Yanuar Iswanto ini kalau dari gua pribadi kenal 2014 kita ya. Pertama kali ketemu. Baru ya. kemarin. Baru kemarin sore, baru 8 tahun yang lalu. Tapi ternyata beliau ini sudah cukup lama tertenggelam di dunia perliverpoolan Itu bener. Indonesia. Kecemplung. Kecemplung. Bukan hal yang diniatkan ya. Iya. Bukan hal yang diniatkan. Kesibukan sekarang apa nih? Siapa sih? Tidak punya kesibukan dong Nggak ke boleh, sini. nggak boleh. Nyari Pasti pekerjaan saya. Sama. Barangkali di sini ada VV dikit buat beli-beli. Sama buat Rokok. beli. Nyebut lagi. Nggak boleh. Tolong kawan-kawan di titit gitu. Emang di Enggak lah. Lo yang Mas lain. Yanuar ini kalau sejauh yang gue tahu gitu kan ya, aktivis Twitter ya. Kalau soal perpuluhan ya, lumayan aktif ya. Nggak punya sosmed lain. Punyanya Twitter doang. Iya, karena bos. nggak punya Instagram juga. Nggak ada. Nggak punya Instagram, jadi nggak bisa di tag tuh. Saya orang lama kan, orang Orang lama lama. jadinya enggak. Saya Paling kira- Facebook bapak-bapak, Bos. Bawa bapak karena tag-tagan foto keluarga. Iya. Tag-tagan foto keluarga. Kalau Mas Yan itu seingat gue adalah apa ya? Pemain lama di Anja.
Pemain lama. Kalau anak-anak muda masih tahu nggak sih mailing list? Tuh nggak tahu. Nggak tahu ya mailing list ya. Tapi ya mailing mungkin list. nggak tahu. Kalau forum mungkin kalau yang main Kaskus atau apa mungkin tahu kali ya. Kalau mailing list tuh pasti kayak apaan tuh mailing list? Berarti kan secara tidak langsung bertemu dengan Bikes itu dari mana dulu Mas? Gua sih sebenarnya random aja dulu gitu kan. Pas kantor gua tuh membebaskan untuk berinternet gitu kan. Terus cari-cari di mana sih. Malah dulu ketemunya tuh malah forum-forum luar gitu kan. Ini apa di Indonesia nggak ada nih forum gitu. Gua ada Kaskus waktu itu main Kaskus kan. Okay. Terus berangan-angan andaikan ada fans Liverpool yang punya forum kayak gitu kan. Tapi ternyata akhirnya malah ketemunya mailing list maksudnya. Mailing list waktu itu Yahoo kalau nggak salah ya. Terus akhirnya join di situ, mulai belajar situasi tentang bagaimana sih sebenarnya kehidupan fans Liverpool di Indonesia gitu, komunikasinya seperti apa, apakah ada kegiatan dan segala macamnya gitu kan. Itu sekitar 2004 akhir, sekitar bulan-bulan Oktober ya. Kalau dihitung bulannya kayak sama-sama kayak gini lah, Bri. Di bulan-bulan ini ketemu mailing list itu, terus nggak lama mulai ada ikut nonbar berapa kali, sampai akhirnya ada istilahnya kalau Bikres ada istilahnya Bikres Reborn ya. Karena dari 99 itu sempat kayak mati suri. Iya, terus di kehidupannya ada di mailing list aja waktu itu kan. Kemudian di 2005 itu momennya sih sebenarnya setelah Champions League itu kan, juara itu baru ada Reborn. Nah, oleh para sesepuh yang waktu itu membidani Reborn-nya Bikres itu, mulailah ngumpul-ngumpul di nonbar itu karena aktifnya kan memang di nonbar itu kan. Okay. Terus akhirnya tercetuslah ide ada dibikin forum gitu. Oke, sampai itu dulu. Berarti di 2005 ya? 2005 ya. 2005 pasca Champions League ya? Enggak, launchingnya forum itu sebenarnya di awal 2005 karena sebelum gua gabung itu oleh Mas Andika Suksmana, waktu itu udah beliau udah menghubungi salah seorang apa ya nyebutnya coder atau web programmer gitu. Iya, sebenarnya lebih ke web programmer gitu sih, web developer gitu. Namanya Hendiko Fahmi. Sekarang missing tuh di mana nggak tahu, MIA. Kali kalau nonton di YouTube bisa ngontak lagi gitu kan. Itu Mas Diko itu udah meng-create forum itu gitu kan. Nah, sekitar jelang Juventus semifinal perempat final Juventus itu dimulai di-announce bahwa ini forum udah ready nih gitu. Dulu itu jalur komunikasi buat kayak ngasih tahu, oh kita punya forum nih, via apa sih? Ya mailing list itu. Oh, berarti tetap jadi looping gitu sebenarnya. Looping sebenarnya. Ya, terus ini sih lebih ke ketika ya kalau kayak sekarang kan istilahnya bagaimana suatu halaman landing page itu nongol di searching engine yang pertama kan di main page gitu kan. Bagaimana gitu, dan dulu sempat entah gimana caranya lah Diko itu sempat nongol, jadi akhirnya satu persatu mulai bergabung gitu membernya gitu, Bri. Siap. Nah, tadi tuh kan udah sampai di apa tuh namanya, kapan Pekayon ya. Kita Studio Pekayon. Akap ini. Yoi. Ini emang kita nih studio satu-satunya. Studio Indosiar. Satu-satunya. Nyebut merek enggak apa-apa. Nanti tolong di-edit ya. Cut gitu. Terus kan forumnya udah jadi, orang-orangnya udah paling bermunculan. Terus kalau yang mau gua tahu nih, Mas Yan tuh di forum jadi apa sih? Jadi member. Karena kan sempat dapat kabar dari lehen-lehen kayak, nih Scaremonger siapa sih ini, berisik banget. Siapa sih Scaremonger sebenarnya? Apakah cuma member aja? Jadi kan gini ya, sebenarnya pas periode di soft launching lah sebenarnya. Soft launchingnya itu yang ada di forum itu sebenarnya kan memang orang-orang yang ada di milis gitu kan. Mau jadi silent reader maupun yang memang aktif gitu kan. Itu beragam gitu kan. Kemudian memang tadi udah disebut bahwa
breaking point-nya adalah ketika kita juara di Istanbul itu gitu kan. Begitu ini orang nyari, udahlah pada gabung di forum itu gitu kan. Join dengan segala macam username-nya lucu-lucu gitu kan. Terus ya kalau yang udah familiar dengan misalnya berforum kayak di Kaskus segala macam saat itu, ya mungkin etika dan segala macamnya kan udah bener ya, etika berforum gitu. Terus tapi ya akhirnya kebawa gitu kan karena memang belum familiar gitu kan, jadi macem-macem gitu. Tapi waktu itu ada Fudi Theonardo, siapa namanya lupa gue, Fudi Theonardo ya. Itu rajin banget bikin apa subforum kemudian thread segala macam gitu. Sampai akhirnya demi ada traffic gitu dibuatlah semacam on this day in Liverpool history gitu. Terus kemudian bahasan yang di dalam forum itu sendiri banyak banget. Nah kebetulan karena tadi gue sebut juga bahwa kantor gue membebaskan kita untuk berinternet. Akhirnya waktu itu di perkumpulan tahun berapa lah itu akhirnya gue di Dapuk jadi salah satu ya di Dapuk. Istilahnya moderator waktu itu kan. Moderator dengan moderator yang moderator ya untuk ngatur bagaimana komunikasi di forum itu sendiri gitu kan. Karena kan kita dulu nggak suka, makanya ketika orang-orang lama yang ada di forum itu seringkali kalau misalnya sekarang ada di sosmed atau lagi nongkrong gitu, wah lu kalau modelan komen-komen begini zaman forum lu abis lo gitu kan. Karena ya kawan-kawan zaman dulu itu mencoba bukan mendidik ya, karena kita juga bukan lebih tahu gitu kan, cuman lebih membiasakan diri bahwa untuk beropini kita juga harus punya semacam etika kemudian berlandasan dan segala macam gitu. Kemudian karena gue jadi moderator dan waktu itu Hendiko Fahmi juga masih sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya di balik layar gue dibilang dikasih apa ya kewenangan semi admin lah sebenarnya, akses gitu ya. Dikasih apa privilege untuk di forum itu selain modal ada istilahnya super moderator gitu. Udah di bawah admin bisa nge-ban user yang ngaco gitu sampai dengan peringatin. Nah, karena itu tadilah tujuan utama kita untuk membentuk pola diskusi yang bagus. Akhirnya gue sih paling sengak katanya dulu kalau itu. Ada one liner gitu, apaan nih, delete gitu. Kalau enggak, ini kalau gini mulu bisa opini yang benar nggak sih gitu kan. Pokoknya kalau belum pernah paham dengan apa dua kata lucu gitu nggak ada ya? Iya karena bapak-bapak bos. Kalau ditarik sampai sekarang ya gitu bapak-bapak gitu. Coba itu akhirnya lahir banyak orang yang punya opini bagus dan ternyata tulisan bagus juga. Iya, betul. Bagus kan waktu itu kayak ya Mas Iman lah salah satu yang gue kagumi dengan nulis bahasa Inggris bagus. Terus dulu ada Mbak Grace segala macam gitu ya. Itu tulisan-tulisan ketika bikin suatu artikel atau opini yang panjang itu sangat bagus. Kemudian dari yang tadinya one liner itu ternyata ketika kita becek terus gitu, akhirnya ada banyak juga yang akhirnya menulis dengan proper gitu. Jadi kalau dulu apa ya, kalau kayak sekarang kalau Twitter gitu kan cuma berapa berapa karakter gitu. Dulu tuh kalau nulis bisa 500 kata, 1000 kata udah kayak esai. Iya gitu. Jadi kayak cuman seru, bacanya itu seru udah kayak, karena kita kan dulu kiblatnya kayak yang red and white cop gitu kan. Ya model-modelan kayak gitu. Jadi penulis-penulisnya juga model-modelan yang kayak gitu dengan opini masing-masing gitu, tapi semuanya berdasarkan data dan statistik gitu. Kemudian ada serunya tuh kayak gue ada yang ngontek gitu kan, kalau nggak message, kalau nggak WhatsApp, zaman itu BBM gitu. Gue yang bikin ini ya match preview gitu ya, match preview lawan ini udah mulai ada statistik tuh. gitu. Iya, jadi dari semua member tuh bergantian gitu. Tiba-tiba ada yang create dulu, belum ada yang bikin nih, gue bikin gitu. Seru, tapi di situ juga nggak melulu Liverpool sebenarnya forum itu. Forum itu ada sampai bikin ada thread tuh yang lucu, kalau orang-orang lama ingat ada. Kan dulu ada Big Reds Bikers kalau nggak salah ya, itu ada kelompoknya sendiri itu, anak motor gitu, sampai bikin jaket sendiri gitu kan. Terus sampai ada thread bercocok tanam pun ada. Dan seingat gue juga basket juga dari situ. Iya. Teman-teman jadi basket. kegiatan lainnya itu dibikinin thread gitu. Dulu sempat ada namanya Mas Bobon gitu kan. Mas Bobon itu saking ini apa deh ngomongin bola, terus tiba-tiba ada biliar, hidroponik gitu. Terus ada thread bercocok tanam gitu. Sampai akhirnya dia bikin dong thread senam ritmik.
Senang Itu salah satu tweet paling seru tuh. Gak ada yang ngisi. kosong loh Bang. Jadi nongol doang jadi bahasan di kayak kita ada OOT-nya gitu loh. Ada thread OOT ada ngomongin segala macem gitu kan di situ. Itu thread yang itu lucu deh. Kenapa? Gak ada yang komen. Iya deh ngerti. Si paham tuh. Si bener yang Lu paham. kalau zaman sekarang lebih seru mungkin ya. Ada thread ikan cupang. Ya Iya kan? bisa. Iya, bisa seru tuh. Memelihara janda bolong. Iya. Pemilihan janda bolong gitu. Wah, itu seru tuh sebenarnya tuh kayak Berarti gitu. yang dibahas sebenarnya di luar yang berbau Liverpool. Ya, itu karena bagian dari apa ya? Terciptanya kerukunan member lah sebenarnya. Member. Fans club gitu kan. Member. Ya, namanya fans club ya lu boleh ngomongin apapun gitu di situ gitu. Kita sediakanlah wahananya untuk ngomongin itu gitu. Salah trade jatah gue marah-marah. Lu ini tulis di sini dong gitu-gitulah. Makanya Berarti banyak yang punya ngecap gue. hak buat menegur tuh di Mas. Enggak banyak, semuanya sebenarnya moderator tuh punya, cuman nggak tahu kenapa karena kan masih pada karir ya dulu. Masih pada merintis ya. Yang kroco banget kan gua tuh bebas banget gitu kan. Maksudnya sehari-hari di Waktu kosong. waktunya kosong. Jadi gue yang paling gitu kan. Makanya kalau ketemu kawan-kawan lama dari zaman forum itu pasti bercandanya kalau gue ini moderator paling rese nih gitu kan. Itulah cerita itu. Tapi entah kenapa malah itu jadi kayak trademark dan akhirnya akrab gue jadi sama Sampai kawan-kawan sekarang itu ya, iya malah jadi benar-benar akrab gitu. Ya, terus tadi ini udah ngobrolin soal apa aja yang ramai dibahas di forum, terus Mas Yanwar tuh dicap sebagai apa di forum. Berarti lebih banyak yang dalam tanda kutip sebel atau merindukan? Gak sih kalau itu gue udah nggak mikirin gitu ya sebenarnya. Udah sabur teuing ya. Nggak, tapi kalau itu nggak usah lah dibahas panjang-panjang guanya gimana gitu asal. Kan tapi ada momen seru sebenarnya yang sebenarnya patut di share di sini juga tentang forum itu ya. Jadi ada satu periode ketika member forum itu sendiri tuh udah kayak kecanduan banget gitu. Kalau boleh tahu, member aktif terbanyak itu berapa sih? Seingat Mas. Zaman itu yang tercatat itu sekitar 1639 Bi. Pada saat momen rame-ramenya gitu lah ya, rame-ramenya. Detail ya 1000. Tapi kan itu user di forum aja gitu kan. Belum tentu membernya Maksud gue member Big Reds. Iya, member forum segitu. 1639. 1639 yang gue ingat di backupan database gue terakhir. Gue masih punya backupnya. Luar biasa. Terus itu ada jadi ada momen ketika kawan-kawan itu kayak kecanduan. Jadi ketika sehari nggak berforum aja kayaknya gimana gitu. Sakau bos. Jadi sakau. Terus ada cerita gini satu ya. Ada kawan yang tadinya kerja di kantor, nasib sedang tidak bagus di layoff gitu kan. Terus kemudian bekerja di tempat lain yang tidak ada internet gitu. Itu kayak ngeluh dong. Aku pindah lagi ya. Kenapa? Nggak ada internet bos. Emang kenapa? Jadi nggak bisa forum gue. Gokil. Sampai kayak gitu, sampai kayak gitu. Kalau sekarang kan nggak punya Sampai kayak smartphone, gitu. nggak bisa Iya, internet, iya. nggak bisa apa Terus, gitu kan. Nomor gue ya zaman SMS BBM gitu sampai ditanya, Yan, forum kenapa nih? Kok nggak bisa gue akses? Kok nggak bisa akses? Apa gue aja gitu? Itu sampai kayak gitu, Bri. Segitunya. Ya sama kayak kalian kalau Instagram lagi down lah sebenarnya gitu. Sebenarnya sama. Iya gitu. Tapi kan nggak ada Twitter. Kita curhat ke siapa? Lo Instagram down curhat ke Twitter kan? Iya. Gitu. Di forum doang masa kemilis lagi? Iya. Terus ada satu momen ketika forum itu kena hack oleh orang Turki. Oh, Dikasih bendera Turki kalau nggak salah. belum ada Bjorka Itu- itu ya. Ya itu mungkin saudaranya itu, senior kakeknya mungkin Kakeknya kan? Bjorka mungkin. Jadi di main page-nya forum itu dikasih bendera Turki gede gitu. Terus database-nya hilang banyak. Jadi thread-thread lama kita tuh hilang. Itu pun kayak sedih banget gitu. Padahal cuma forum happy ya. Ya enggak juga. Nggak happy-happy Sembarangan kalau happy kan foto-foto kegiatan kita kadang-kadang kita masih komentarin kapan kita komentarin lagi gitu. Iya kan. Oke. Forum kita foto-foto itu kan di atas di forum, kalau enggak di link up ke apa Apa dulu Flickr image atau apa uploader gitu gitu ya. ya, Flickr dan segala macam gitu. Apa sih dulu lupa lah gue namanya itu. Yang itu tuh bikin kegalauan yang masal gitu. Galaunya tuh menyeluruh. Gara-gara terus ada kesedihan tersendiri gitu. Nah, di situ tuh Hendiko Fahmi udah mulai fokus sama ngurusin ibunya. Jadi ini mau gimana nih? Nggak ada yang bisa sampai manggil apa? Gue mencoba cari. Jadi di kantor gue banyak anak-anak yang programmer gitu kan. Lu bisa benerin nggak? Waduh, susah nih masukin 2 data gimana nih? Nanya sana sini. Akhirnya gue berhasil. Sendiri. Enggak dong. Berdua. Akhirnya belajar gitu. Jadi akhirnya
Gue bisa dong kalau sekarang lo tanya PHP-BB tahu, MySQL tahu aja udah gara-gara Tahu forum itu sebenarnya. Jadi ada gunanya forum itu sebenarnya. Kalau lo bikin happy salah juga. Akhirnya gue bisa melakukan sesuatu dengan itu gitu kan. Ada yang Terus gabungin itu dengan bantuan. Ternyata gue nyari-nyari di kantor sampai sana sini. Yang bantuin kalau lo tahu pasti ketawa. Ini ada yang tahu nggak sih? Yang bantuin sahabat gue sendiri yang tidur sama gue sama-sama dari Semarang zaman dulu. Akhirnya berhasil, kita berdua menggabungkan itu dan berhasil. Sukses. Akhirnya balik lagi, trade pertama nongol lagi, happy lah semuanya tuh. Akhirnya gitu. Kayak ada tumpangan tuh sebenarnya iya. tumpangan virtual ya. Itu bendera Turki hilang, langsung kita upgrade, malah langsung banyak tampilannya tuh banyak kita rubah sekalian gitu loh. Jadi gitu. Gara-gara harus belajar lagi itu. Jadi kita terubah banyak hal di situ. Itu sekitar tahun anak gua umur 4 tahun tuh begitu sekitar 2010-an lah ya, 2010-an itu. Berarti 2010 kita sebelum merubah itu. Gatnas Semarang ya. Enggak dong. Gatnas Semarang tuh 2012 apa ya? 2010, abis Jogja kali nggak salah. Abis Jogja. Ya justru karena momen traffic paling parah itu sebenarnya Jogja. Trade-nya Gatnas Jogja itu happening banget tuh, nggak berhenti. Sampai berapa bulan masih bahas gitu. Seru itu. Sama kalau trade gue sendiri anjing nasi sedikit boleh ya. Trade gue ini perjalanan ke Anfield. Gue bikin kayak cerita bersambung. Jadi hari keberapa itu ditunggu-tunggu. Berarti udah mulai dahaga ya soal konten Mas Yanwar tuh udah tinggi banget berarti ya? Enggak, guanya sendiri yang sebenarnya punya narsisistik yang sangat luar biasa. Luar biasa bagus. Tepuk tangan dulu dong penonton. Luar biasa nih, keren. Boleh dong mumpung masuk ya. Mumpung flexing kita masuk di sini. Flexing dong masih tidak flexing. Apa-apalah. Berarti ini kan udah lah ya kita udah ngomongin forum udah. Berarti forum itu berarti 2005 ya? 2005 berarti udah 17 tahun yang Nggak tahu lalu. sekarang masih hidup apa enggak? Nah itu. Gue udah ngasih sudah nggak tahu. Udah alamannya ada di mana gue nggak tahu. Kalau masih ada yang ingat bisa ditulis di kolom komen. Om, tante-tante berarti kan? Kalau yang ada yang masih tersinggung sama gue zaman dulu, mohon maaf. Bisa langsung di-mention aja. Kalau di Twitter @scarmonger masih ya? Enggak dong. Itu nggak tahu dia. Twitter masih. Bisa dong. Enggak dong, nggak Scarmonger dong. Apa dong? Ya, rahasia. Ya, aku harus tahu Twitter yang mana. Nah, sekarang berarti setelah dari era mailing list terus moving ke era forum, berarti aku menjadi saksi juga waktu itu sebenarnya. Menontonnya kalian syuting Di mana? Syuting apa sih? Walter Mongon CD. Syuting Walter apa? Big S TV. Big S TV, ini Big S TV. Tolong sini, saya mau ngambil toa dulu nih. Saya mau ngambil toa buat gimmick aja dulu nih. Gimmick ini bisa dipanggil nih. Ini gimana sih cara on ini? Coba tanya dulu. Kepada Bapak Dimas, silakan masuk. Tepuk tangan kawan-kawan. Silakan masuk. Inisiatornya dia nih sudah. Tolong, tim. Pegang aja. Kapan tuh Koca? Kapan tuh Koca? Barusan. Oh, is. Sebenarnya tadi mau bikin gimmick-gimmicknya tak gini kan ada asap-asap gitu lah buat Kak Dim gitu. Sama ini loh, konfeti dong. Oh, jangan ntar nyapu susah nih teman-teman di studio ribet nyapunya. Kita bikin kayak kemarin BR Fest nyapunya setengah budak ya. Nyapuin studio doang. Selamat datang Cak Dim. Selamat datang. Assalamualakum Pak Haji. Sekarang udah nggak boleh manggil Cak Dim lagi, Cak Haji. Pak Haji. Nah, tuh penonton studio udah apa Pak Haji? Namanya siapa tadi? Namanya siapa? Nanti dikasih wasilah ya. Kasih doa. Terus kangen aja, Cok. Siap. Ya, masih atas. Alhamdulillah. Jadi sekarang MC mereka berdua ya. Saya bisa undur diri nih bisa. Gampang sebenarnya ditinggalin dan ngobrol sendiri tuh. Tinggal di timerin doang sebenarnya. Paling kamera mati. Apa? Nah, Cak Dim. Ini mungkin gue sedikit nanya sama Cak Dim soal berarti dirimu itu sempat aktif di forum berarti? Aktif. Satu kata buat Mas Yan. Moderator idola. Satu kata buat Yanwar Swanto saat mengelola forum. Kalah. Semua Galak. satu suara. Beberapa orang yang gue tanya soal scaremonger galak. Suatu kehormatan. Sebuah penghormatan dibilang Tapi galak. begitu ketemu langsung orangnya, ya gini. Lawak ya. Lawak banget kan? Aku kebayang di forum waktu itu ya orangnya
ya tegas gitu ya, berwibawa gitu. Terus gak banyak ngomong gitu. Apa yang ngomong? Nerdy. Iya, nerd lah, kacamataan tebel gitu kan. Ternyata begitu ketemu, ya gini. Komedi Komedi Dari dulu gini aja. komedi terus Stimulan lah ya. sering banget kok sama gerakannya. Ya gitu sih. Tapi memang berkat ya moderator saat itu memang apa ya? Ya akhirnya jadi penulis bagus bener kata tadi penulis. Gue jadi ingat, berarti sebenarnya orang-orang kayak Redzi itu aktif di forum awalnya. Iya. Terus ada beberapa yang penulis yang gue tau kayaknya Aji itu bagus. Ajiok ya. Oh iya. Mas Ajiok tuh. Mas Ajiok juga udah pernah tampil di podcast bareng sama Semi waktu itu. Iya, akhirnya jadi pemimpinnya Bokon kan. Bukan magazine yang kata gue. Kalau Mas Ajiok jadi Itu nggak ada sesi ngomongin bagaimana Semi dulu bergabung ke Big Reds gitu, nggak ada ya? ada. Itu seru itu. Ada. Catering. Iya dia sebagai member paling muda saat itu ya kan. SMP. Iya seru ya. SMP itu ada seru. videonya di awal-awal podcast season 2 ini ya. Betul tidak ya? Para teman-teman produksi. Itu seru tuh. Dia lupa lagi yang upload. Semi iya kan? Tolong ntar gue yang salah lagi nih di versi sama penonton. Bener dong ya? Bener tuh. Semi sama Mas Ajiok waktu itu. Iya, Soal supporter culture. Ngobrol sama Semi cocok pas kan soal kan dia Pamulang Road End. Born and Bred Pamulang Road End. Tadi udah ngobrolin forum panjang lebar, terus Cak Dim juga udah ngasih satu pendapat, satu keyword buat kalau mau tahu seorang scaremonger itu apa, galak ya. Udahlah. Galak. Dan itu terkenal se-Indonesia loh. Se-Indonesia. Bahkan mungkin ini satu lagi, tadi kan kalau kita denger di awal kan ada semacam Dengar dari di awal ya? Oh, di awal. Saya tadi nggak ada di sini loh. Ada. Oh gitu. Jadi pura-pura aja tahu. Jadi enggak kalau ngomong apa namanya sempat yang kalau ada kejadian di mana dihack terus kita akses ke sana susah ya. Itu apa namanya? Kebiasaan pertama kali kita masuk kerja itu harus buka forum. itu juga kayak daripada ngecek kerjaan ya. Iya. Kayak zaman anak sekarang ya. Hidupin Melek mata laptop, buka IG ya kan. Ini enggak begitu buka terus buka forum. Email nanti. Kita baca dulu apa yang tren lucu gitu. Iya. Balas-balasin dulu. Dan itu ada kayak pola apa ya? Pola habit sendiri benar. Yang kebentuk Sudah ketanam sini, Dan kayak kita menemukan teman kita gitu yang bisa ketawa. Jadi kan kita memulai hari itu harus dengan mood yang kan? Mood yang apa? Jadi mood booster itu di forum. Karena lucu ya ada ilmu di sana, ada aneh-aneh, ada thread OOT yang presetan foto-foto. Meme itu udah dari sana. Sudah dari sana. Bakat meme itu sebenarnya sudah ada dari dulu. Cuma dikelompokin dalam forum gitu. Jadi forum tuh kayak pertama kali orang melakukan aktivitas mood boosternya itu forum. Itu wajib. Itu wajib. Ya? Wajib. Keren. Nah, kalau gitu ya pasti kenal betapa. Enggak ada yang enggak tahu siapa scaremonger. Tolong berdiri dulu dong, liatin dulu kamera. Liatin dulu dong. Oke, saya mau jadi gimmick lagi. Nah, sekarang kita langsung jumping ke 2014 berarti ya? Ya. 2014 tuh. Itu pertama kali aku jadi pengurus Big Reds waktu itu. Awal-awal ada BR Jakarta. Oh iya. Dibentuknya BR Jakarta tuh. Pertama kali Walter Bistro. Ada apa sih sebenarnya? Ada apa itu? Tiba-tiba ada dua teman saya di calling sama siapa nggak tahu. Saya cuma jadi ojek. Minta tolong diantar sama kawan-kawan saya. Itu temennya ya. Anterin MC-nya. Anterin MC-nya. Saya dulu ojek. Ojek sama kawan-kawan. Baru tahu. Ternyata selama ini. Dulu pasan dulu gak gemuk gini ya? Kurus. Iya, benar. Aku naik banget sebenarnya. Jadi tujuannya itu selama ini di sini. Bukan. Kenapa di framing? Tolong. Ini kan saya hostnya ya, bukan mereka. Tolong. Terus ada apa waktu itu beli? Bukan. Enggak maksudnya di Walter itu ada apa? Di Walter itu saya ingat Temen-temen lu ada ngapain? Syuting apa? Oke. Syuting katanya ada platform baru mau naikin di satu platform digital namanya Big Reds TV. Gus TV yang tidak profesional itu waktu itu. Iya. Langsung omongannya lesu gitu. Sebenarnya ada satu talent Big Reds TV yang ada duduk juga di sini nih. Oh ada. Tapi tidak perlu kita tampilkan karena tidak proper, sudah nggak pakai celana ya. Lagi nggak pakai celana sekarang, lagi nggak pakai celana. Tolong celana pakai dulu. Celana dipakai dulu itu. Nanti terlalu seksi mana? Ntar di ban sama YouTube gitu. Di ban sama YouTube.
Itu siapa sih sebenarnya yang pertama kali menginisiasi Bigcats TV, Mas? Oh, kalau inisiasi ya dari kami kan itu pengurusan baru kan. Iya. Terus waktu itu Suatu breakthrough ya kan. iya, breakthrough Bikin terus breakthrough, ya. terus ini apa kayak satu channel informasi baru karena kan forum jadi gini, forum sudah Jenuh. mulai jenuh. Yap. Terus Twitter Bigcats- kurang mendidik. Twitter ya gitu-gitu Kurang aja. Iya kan karena Heeh. terbatas karakter itu kan sebenarnya. Karena waktu itu kita juga udah punya Bigcats Radio kan. Ya, ada Radio kan maksudnya hanya waktu tertentu kan, Iya. gitu kan. Terus kalau nggak salah waktu itu udah mulai yang YouTube. YouTube itu mulai rame dan Sebenarnya udah rame. sudah rame. Dan Cuman- acuannya ini mas Bigcats Redman TV. Iya, iya, Redman TV itu kan dua orang yang skoser gitu membahas tentang Liverpool kan. Kebayang kan, wah ini ada satu media di mana yang jelas anak-anak yang suka Liverpool gitu kan. Terus kita punya ya itu media untuk Berbagi informasi di situ gitu. Jadi upgrading daripada si Ya, forum media sendiri berarti. sebelumnya. Maunya kayak gitu Hmm. gitu kan karena forum kan tulisan jadi ini kan tampak orang Kita kasih visualin nih. visual betul. Forum tulisan, radio, audio Udah only, audio naik ini ke audio visual nih. visual, Audio betul. visual. Gitu sih. Kalau boleh tahu, kalau mau disebutin dimension, siapa sih penggawanya awal-awal? Di luar talent deh. Orang-orang awal yang Nggak menginisiasi. ada. Enggak Nggak ada. Sebenarnya waktu itu tuh Cak Dim main ke rumah ya Cak Dim. Iya. Diskusi kita di rumah gua gitu terus ngobrol banyak itu Mas Iki kalau bikin gini-gini gimana gitu dengan Gini-gini. dengan logatnya Surabayaan Skos Surabaya. Skos Surabaya. Itu diskusi itu akhirnya jajal Mas dibikinin konsepnya Mas gitu kan terus ya udah ada lagi kan gua masih belum berubah dari 2005 yang banyak waktu luang. Waktu luang masih banyak. 2015 banyak waktu luang. Ya itu kan Akhirnya konsep lagi. Begitu dia karena waktu luang dia masih banyak. Kan nggak ada orang lagi kan inspirasi udah ini siapa ya? Oh banyak waktu kosong banyak. Nah, Udah paham. benar. Berarti lebih banyak nganggur ya? Itu. Iya, Nggak nganggur nganggur sih. juga. Sebenarnya Udah kosong aja, kerjanya kosong. Jadi kalau yang lain 24 jam gua 28. Punya 4 jam sendiri di rumah. Jadi buat begitu kan. Apalagi ya bukan post-power syndrome sih sebenarnya. Cuman ketika dimintain bantuan untuk yang urusannya waktu itu Bigcats dan Liverpool lah gitu. Karena passion ya jalanin lah. Waktu itu gue bikinin kerangkanya mau gimanain sih ini Kayak kalau sampai sekarang dengan bikin deck gitu lah ya. iya, Ya, anak-anak mau sekarang bikinnya deck tuh. apa aja yang akan ditampilkan di channel YouTube ini gitu kan udah gue split terus kemudian apa muatannya apa aja kira-kira temanya kita bikin gitu iya. di present PowerPoint gitu PowerPoint, ya, sampai dengan roadmapnya itu artinya di bulan di sini kita udah harus berapa tayangan waktu itu kan belum tahu ya strategi YouTube yang kayak sekarang betul, jadi dimonetize gitu harus mencapai subscriber berapa yang penting ada sesuatu dulu ditampilin buat fans gitu kan ya Cak, ya, buat member lah waktu betul. itu ya. Jadi sebisa mungkin akan melibatkan member juga waktu itu Betul. gitu kan konsepnya seperti itu terus akhirnya presentasinya gue kasih ke Cak Dim udah baca gitu ya udah oke Mas kita coba eksekusi gitu ya. Sebenarnya nggak ada kalau dibikin penggawanya siapa Gua ya Jalan aja gitu kan. spontan ya sama halnya kalau kamu bikin banner kan ya spontan. Keren memang ini. Gitu, nah, Program gitu. bayarnya bagus-bagus. bapak dasar lu Spontan. Nah, gitu. Iya, Nah, iya. dan tambahkan lagi sini. Berarti waktu itu kalau boleh dikatakan ya, berarti Bigcats itu hanya satu-satunya komunitas yang punya channel YouTube. itu kalau diterusin tahun itu ya Close the door kalah. Open mic. Jadi close the door, open mic tapi. Open mic. Heeh. Iya. Tapi kalau berarti kan kalau punggawa awal kan berarti kan inisiatif Cadim. Ya 2 orang ini kan. Cadim enggak inisiator. Cadim lah Iya. saya bukan Iya, member. member. Bukan. Tahun itu member. Oh enggak ya? Waduh nyesel saya. Salah menghubungi. Salah menghubungi. Karena waktunya kosong aja Pak. Kalau enggak mah enggak dihubungi. Nggak ya. dihubungi. Tapi kalau mau nostalgia segala macam, orang-orang yang ada di Walter Bistro itu siapa aja sih kalau bisa diinget? Disebut aja. Lupa nama jadi waktu itu tuh nggak tahu gimana apa ya Cak caranya cari apa namanya volunteer gitu ya Iya, yang ada member tuh waktu itu yang minjemin kamera berikut iya. apa shotgun mic-nya gitu
jadi nggak ada murni fasilitas waktu itu nggak ada. Nggak ada. Jadi kayak siapa yang punya kamera, siapa yang bisa swadaya. ini gitu-gitu. Swadaya memang enggak ya? Swadaya gitu. Rumah gua dong, rumah gua. Ya, volunteer. Swadaya Raya. Volunteer itu ya, siapa mau pasang gitu. Bahkan apa namanya? Bayar billingnya juga kita volunteer. Volunteer. Oh, bayar billing sana ya? Iya. Orang syuting setengah hari bos. STLC-nya enak tuh situ. Essensinya enak, kalau Walter Bistro enak, dijamin enak. Tapi tokonya ditutup. Ya, oh gitu. Tokonya ditutup. Sayang banget. Kalau nggak kita bisa ke sana tuh. Dan harusnya kan di toko saya ditutup. Sama tutup ternyata. Jadi Nanti mau ngasih sponsor ya tutup tokonya. Aduh. Iya. Intinya gitu Bi. Jadi spontanitas, kemudian talentnya pun juga siapa yang mau. Enggak sih, waktu itu gue ngusulin sih. Pesanan. Sini. Bukan, enggak kan? Muranan. Oh iya. Yang Terus ngomongin yang lain. Oh iya. Kan ada flagpole corner. Nah, itu menarik tuh, ada flagpole. Flagpole itu kan orang nggak tahu flagpole itu apa gitu Iya. kan. Makanya di situ Dijelasin. Masih belum ada tahu. Nggak tahu kan sampai sekarang flagpole apa. Nonton video yang lama ada tuh. Jadi flagpole itu bukan spontan. Bukan spontan. Apa flagpole itu emang? Flagpole bendera corner kan? Iya, itu apa? Iya apa ayo? Ya, itu yang diambil nggak sih? Iya apa itu? Apa yang khas dari itu? Apa? Itu aku lupa. Nggak tahu kan? Simak di mana? Ada video pertama di TV Di TV ada. Itu barang tertua yang ada di Anfield itu. Sampai hari ini. masih bendera yang sama. Bukan bendera, Tiangnya. Oh, tiang benderanya. Itu diambil Diambil dari kapal. Oh, tuh. Tadi karena berarti emang semuanya ini karena hal yang spontan ya. Bagus. Keren emang. Emang harus kata-kata itu. Iya, Jangan disebut seru, jangan disebut kata-kata. Penontonnya biar bersuara dong sampai Iya, sini bayar. Udah kasih makan. Udah kasih makan. Nggak tahu diri kalau nggak teriak-teriak. Ini satu lagi. Dipakai duit lananya. Catatan pengeluaran organisasi ribet kalau nggak worth it gini kan. Bisa ada yang teriak-teriak gitu-gitu kan. Terus konten pertama yang dibuat itu ada berapa? Kalau yang aku lihat di YouTube kan ada beberapa part kan. Di Flagpole Corner ada 3 part kan itu. Tiap part 8 menit seingatku yang aku tonton tuh. Berarti kan 30 menit something kan tuh satu video panjangnya kalau digabung. Karena kan ngejar durasi pendek-pendek kan waktu itu. 8 menit sekian. Itu perjuangan banget loh itu. Parah. Itu apa gitu segmennya kalau aku boleh tahu? Dulu tuh pokoknya kita konsep tuh sebenarnya adalah ya yang rutin karena Cak Dim dulu ide dasarnya adalah mengcopy si Redman TV yang mana ketika referensinya Redman TV ya kita harus ngomongin match preview, match analysis gitu-gitu kan. Jadi waktu itu ada Kosaran sama gue sendiri kalau nggak salah itu ngomongin itu kemudian apa dibuatlah satu sebenarnya satu rubrik lagi untuk ngebahas tentang membership, maksudnya ya gimana sih Bigretz-nya sendiri gitu kan. Kemudian di konsep yang gue tawarkan dulu tuh sebenarnya akan ada ngebahas satu channel trivia yang sebenarnya nggak perlu talent juga, sebenarnya lebih ke apa image ya gitu. VO gitu. Iya kayak gitu. Itu ada lagi nanti sebenarnya waktu itu lebih enak lagi kan ketika itu berjalan di announce ke regional itu kan akan berwarna banget gitu. Maksudnya kayak dengan aksen-aksen ke daerah gitu kan. Itu kan lebih ini Bigretz tuh sebenarnya seperti ini loh. Gitu. Iya. Karena kan kalau dari sudah aku potong. Slogannya Cak Dim waktu itu kan 2014 kan Ayo Regroup Let's Go kan tuh. Nah, itu tuh. Beda yang ini yang lama. Ini Ayo Regroup Let's Go. Yang ditawarkan sebenarnya kalau waktu itu lanjut keren sih sebenarnya di jalan. Dan gue pikir kalau misalnya saat itu berpikir memang agak susah ketika kita bilang editing video yang sekarang orang lo di handphone aja editing video untuk TikTok dan segala macam cepet lah gitu kan. Sekarang kalau teman-teman region yang kan dulu ada kayak stigma bahwa yang apa yang ke expose Jakarta gitu kan. Makanya bagaimana cara melibatkan kita regional tanpa kita harus moving ke sana? Ya dengan itu bikinlah konten nanti kita tayangkan gitu. Oke. Juklaknya ada di kita kan, jadi waktu itu sebenarnya seperti itu. Sampai ini ada ide paling konyol nih. Kita kirimkan USB
ke regional, Tadi kirim balik. dia kembali. Bayangin, Maksudnya udah ada Google Drive belum sih? Kayaknya udah deh. belum ya belum. 2016. Ya lupa. Maksudnya Belum, ah. belum. Karena kapasitasnya video itu kan gede tuh. Oh iya. Oh iya, masternya Akhirnya itu kan pasti gede. Master gede kan? Iya. Kalau diedit ya iyalah, tapi kalau masternya kan Viral supaya nanti bisa masuk ke Itu dalam kayak si itu dipotong ha? dikirim lewat USB tuh. Iya, Mat Peci. materi ya gitu. Jadi The legendary Mat Peci itu yang gitu. iya, kalau jadi yang pernah tahu dikirim USB. Jadi bayangin transfernya itu sampai mentransfer benda kecil itu keliling-keliling kebayang kayak gitu. Kayak nggak mikirin ekspedisinya bayarnya berapa. Kayak gitu. Iya, kayak sama gitu. sebenarnya gini sih kayak produksi gitu ya. Kalau kamera waktu itu lo asal punya handphone oke, beranilah ya udahlah gitu kan. Iya, Terus pakai ada kamera ya. nabrak gitu loh, maksudnya kayak kamera tarikin mikrofon gitu. Kalau enggak ya kamera-kamera apalah dipakai aja gitu ya, Cek. Pikirannya gitu. Cuma kan ketika lo harus ngumpulin kru lah gitu, ngumpulin kru terus nyampe di nyari tempat pasti yang oke, resto segala macam gitu kan. Kosnya gimana nih? Udah kita kosnya kita tanggung. Cak Dim tuh waktu itu sempat berpikiran bahwa kos produksi di dalam hal ini lebih ke lo kalau nongol di situ ada 6 orang krunya gitu kan, yang talent kru segala macam ada 10 orang, makan berapa separuhnya kita talangin deh. Cak Dim tuh sempat beride seperti itu waktu itu. Itu demi gimana regional juga berkontribusi, terus merasa dilibatkan, terus intinya juga kelihatan, oh ini regional ini orang kan saling tahu, yang dari Aceh akan ngelihat, oh Jogja kayak gini ya, oh Solo kayak gini gitu ya Cak ya, sebenarnya kayak Iya, gitu. pengen gitu. Nah terus ya kan berarti kalau yang kita obrolin dari tengah tadi gitu ya, soal message apa sih sebenarnya yang mau disampaikan sama BRTV kan, gimana caranya bertukar informasi tanpa perlu nyamper apa dan lain-lain, pengurus pusat mewadahi gitu kan. Nah, Ya, Mewadahi gitu kan. begitu, iya. Silakan mau berkonten apapun, apa dan lain-lain, tinggalkan ya udah kita punya guidance apa, tinggal mau diikutin atau gimana ya tinggal jalanin gitu-gitu. Keren. Gue tadi nyebutnya juklak. Ketahuan umurnya kan tadi ngomongnya Cuklis. guidance anjay. Ya gitu, iya. Ya gitu dan kalau misalkan waktu itu jalan gitu ya, jadi kan Aceh punya sesuatu yang berbeda dibandingkan sama teman-teman di Jawa gitu kan, ada yang Kalimantan beda Iya, sama kalau di Sulawesi. Aceh misalnya syutingnya di Pantai Biren. Di Pantai Biren, terus yang Jawa mungkin di Borobudur mungkin Iya, gitu kan. gitu-gitu. Sama ya, itu kan dan itu visual gitu, ngelihat oh ada di sana ada ini ya. Kan ada pingin kalau ke regional pingin ke sana, siapa tahu gitu Ya, kan, karena kayak kan gitu. Momen ketemunya anak BR itu kan Gatnas. paling gede kan Gatnas ya. Gatnas. Jadi kayak menjelang Gatnas kayak ternyata di Samarinda ada wisata ini nih, kenapa nggak Gatnas di situ aja atau nggak di mana apa dan lain-lain kayak gitu-gitu kan. Selain itu juga kayak pengenalan karakter gitu loh. Kayak Cadim tadi bilang, oh Scarmonger tuh kalau di forum ngehe gitu kan, karena nggak pernah lihat orangnya gitu kan. Pas ngeliat Begitu lihat orangnya, orangnya, emang oh, ngehe gitu kan, Ngehe dia sih. kan. Ngehe Sama kayak dia di emes. kayak di video kan juga gitu kan, di video kayak gitu kan. Kapan lagi Misalnya, ngeliat om-om pakai topi copet, pakai topi copet ngobrol soal Liverpool gitu kan. Iya. siapa itu? Dirimu tak? Copet. Copet hati. Tapi itu perjuangan Bi, maksudnya video palet videonya itu perjuangan banget. Jadi waktu itu kita kan take dari after lunch ya. Sebelumnya ada kegiatan di STLR, Iya. lanjut ke Walter. Terus take itu sampai maghrib. Maghrib itu gue masih harus ada sesuatu lah Cak waktu itu Cak ya. Terus kebetulan arahnya sama. Sholat maghrib. Oh, sholat maghrib. Berjamaah. Iya. Jadi imam. Terus nganter materi itu ke Adnan Ciledug. Oh, kecil dong. Adnan Ciledug kan kalau nggak sempat jadi pengurus juga ya, yang desainer Adnan yang Ciledug ya, gue sempat sering bikin poster gitu, bikin Jakarta kalau nggak salah. Oh iya, Bang Hanan Iya. Ciledug. Itu ke sana. Dia yang ngejahit Dia yang ngedit 3 video itu dia yang ngedit gitu. Kalau Mas Peci gue waktu itu, Itu sendiri. narsis lagi. Kan itu kelihatan kalau emang dia itu moderator banget. Emang Iya. moderator ya. Pembawa mudorot ya, moderator. Terus Moderator ya? narsis. Mudorotor. Bukan moderator ya. Iya, gitu deh. Terus kenapa kepikiran bikin Mat Peci? Mat Peci itu ada singkatan, nggak cuma sekedar nama. Lupa. Pokoknya ada statistik dan Amfagan
kalau nonton video ini tolong komen di bawah yang Fagan ya. Tolong yang Fagan. Ang jawab Ahmad Peci. Itu ada, Tolong, gue setahu ini. saya ada statistiknya gitu. Prediksi dan apa gitu. Iya lupa. Itu Itu ada itu mat, berarti matnya bukan MAT tapi mat pakai bahasa pedemen. Iya, Ada berarti kan? Ada berarti. Matt Peci Iya, kan? Bukan Matt bukan Peci. Matt kan? Matt. Dia Matt Peci Itu kan? sebenarnya lebih ke lu bosen gak sih ketika lu ngebahas apa match preview, Betul. match review gitu-gitu yang diskusi pandit ala-ala pandit gitu kan. Maksudnya ala-ala host dan panditnya gitu kan. Kita coba tawarkan dengan sesuatu yang lain gitu. Dan itu wow, hits loh. Itu Sumpah hits banget itu karena menarik gitu. kapan lagi ngelihat nge-preview Liverpool match Liverpool dengan gaya klinik ya. Iya. Dan Bukan klinik sih sebenarnya. dan juga alatnya NASA punya. Alatnya NASA. Coba ditonton ya. Yang alat NASA nggak sembarangan. Dan itu juga perjuangan sih, Matt Peci itu perjuangan banget. Giginya dibikin ompong pakai selotip. ditemen ya. Iya. Pokoknya kalau yang mau tahu apa itu Matt Peci berarti bukan Matt ya. Ada nggak sih di channel itu? Ada di Ada video ya. paling pokoknya tuh di 7 atau 8 video awal selain match preview itu. Atau kalau nggak di ini kan di link. Oh, Gitu kan ya kan. Mampus. Di Editor link. gua kena lagi di sini. Di sini. Iya kan gitu. Di sini. Biasanya gitu tuh ya. Di YouTube itu kan. Ke sini. Nah, karena biarnya spontan. Bagus. Tadi tuh. Ntar dulu biar enak spontan. Bagus. Nah, tadi kan ngomongin udah apa aja. Berisik. Itu kan ada konten yang Blackboard Corner, terus match preview, sama ada The Legendary Matt Peci tuh. Matt Peci ya. Kopi dulu aja. Kok cuma 2 doang? Karena bintang tamu terakhir itu nggak dikasih minum emang kalau di sini. Kita minum Bawa sendiri ya? Bawa sendiri. Tapi kita buat tumbler kan? Iya. Buat Indo sih sebenarnya itu. Masa saya harus makanin pohonan ini? Itu kayak teman saya tuh. Aduh, malu saya nih. Nah, terus kan kalau berarti 2014 ke 15 konten itu berjalan beberapa kali sampai akhirnya yang saya tahu dan saya pantau juga kan, saya juga kok nggak pernah upload lagi di 2015 awal saya ingat tuh. Gugur. Kesibukan. Kesibukan. Sampai Tadi waktu aku kosong tiba-tiba nggak ada waktu. tapi kan akhirnya bersyukur ada satu teman Mau kita naik pangkat waktu itu. Oh iya. Di kantor mau naik Mau naik pangkat. pangkat. Asesmen. Terus aku ingat banget 2020 tengah lagi berarti cuma aku yang inget. Ya. Terus berarti itu yang gue inget di 2020 tengah apa akhir gitu, ada seorang kawan yang akhirnya sekarang jadi Vice President of Big Reds OLSC ya, Mas Febrian Sapradana. Tiba-tiba kayak, hidup lagi nih, satu barang nih, ini barang hidup lagi nih. Tiba-tiba muncul dengan agak buram-buram di YouTube, pakai Zoom call dan lain-lain. Ada, kalau aku mention ya, ada Mas Mulyadi 123, ada Baba Andre Mundre, ada Mas Febri, terus sampai ngundang siapa tuh? Yang Dankey. Oh iya, Dankey. Ada Semi juga segala macam tuh. Gimana tuh Podcast. tanggapanmu? Podcast ya? Bukan podcast ya, akhirnya berarti kan Feeling ada audio fase podcast reborn, kan? ada reborn Bitcrash 2005, ada reborn konten 2020. Iya. Gimana Gue sempat tanggapanmu soal itu? ditanyain kok berapa kali itu ya. Iya. Sempet iya. ya? Tapi yang audio podcast kan gitu. Iya. Ya. Audio podcast kan. Tapi kan di relay juga ke YouTube akhirnya. Akhirnya Kan delay di ya. relay juga ke itu YouTube. gue sempet sih. Ya sebenarnya waktu itu ngobrol-ngobrol sih sebelum dilibatkan dalam Project itu. salah satu episode itu dilibatkan juga Mas ini ya kalau emang gue pikir saat itu udah pada lebih familiar ya dengan bagaimana konten itu harus Apain? dieksekusi gitu kan, lebih familiar juga, resource-nya juga kemungkinan juga lebih bagus Banyak, daripada 2015 aja ya. Betul. Yang kita semuanya harus mengandalkan voluntary dan segala macam karena memang saat itu ada istilahnya guest itu kan ya, gadget acquisition syndrome gitu kan, jadinya pengennya kita juga beli gitu kan. Waktu itu cuman Cadim kan terbatas dengan budgetnya segala macam. Nah di 2020 ketika memang bisa dilaksanakan dengan resource yang lebih memadai, kemudian secara manusianya, personelnya juga, alat-alatnya juga lebih memadai, teknologi juga lebih memadai gitu kan, apps juga banyak banget ya, fine aja waktu itu masih oke banget nih Vape, hidupin lagi. Tapi yang sementara ini dulu Mas audio dulu, kalau videonya mungkin nanti-nantilah gitu. Terus sampai akhirnya di eranya kemarin lah ya, yang si Alim Jaber sampai dengan Nico segala macam nanya lagi tentang akunnya Big Reds TV waktu itu kan, email dan segala macamnya, ya udah
kebetulan masih inget gue gitu kan. Dan akhirnya serah terima lah ya. Karena anak istilahnya anak gue gitu kan yang bikin gue dulu, jadi gue serahkan semuanya tanpa memang sebelumnya juga bukan yang gue daily atau gimana nge-keep gitu, enggak, cuman karena memang pada nggak ada yang mau ngidupin juga, gue tidak berwenang juga untuk ngidupin lagi. Sementara gue sempat bercita-cita mau di kanal satu lagi juga gagal, akhirnya di eranya Jaber pas mau di ini silahkan lanjutin aja, dan bagus lah sampai ada cerita bikin studi ini. Studio satu kan? Iya, studio Satu-satunya ini. Studio satu-satunya. Studio 2-nya. Nanti lah insya Allah. Ya ibarat kayak apa? Kayak punya mobil tua gitu kan. Terus kuncinya ya di restorasi ini kunci ini mau pakai gitu kan. Maksudnya mana kuncinya ini gitu. Sekarang jadi restorasi bagus, jalan lagi kan. Sesuatu yang ya bagus gitu. Keren sih. Keren banget. Keren. Makanya ini aku berharap sih, ya harapanku Bigrex TV ke depannya akan banyak apa program-program baru gitu kan. Udah bisa dimonetize? Subscriber dan segala macamnya? Oh. Iya. Ya, sebisa mungkin nanti diolahnya seperti itu kan. Teman-teman juga masih darah muda, Jarahnya lebih para familiar remaja. dengan itu. Kalau bapak-bapak ini kan udah mikirin ya kan kebun. SPP. Sebenarnya kita juga udah SPP mikirin anak. sebenarnya. Oh, Orang-orang ini udah mikirin semua tuh. Mikirin SPP, mikirin kebun ya kan. kebon gitu sih. Mikirin iuran Pak RT. Gue mah udah cukup seneng di undang-undang begini doang aja. Sebuah kebanggaan. Sebuah kehormatan. Dari Sprat ya. Aduh. Ya gitu deh. Gitu sih ya. Iya. Terus sih. Mudah-mudahan ya habis ini bakal banyak lagi ya konten-konten dari kita ya. Oh iya. Lambah banyak. Halo anak Big Red, kali ini gua di Big Red Quiz. Nah, setelah kalian simak video tadi, kalian harus jawab pertanyaan yang akan dapat hadiah. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah member pada forum yang tadi disebutkan oleh Mas Yanuar? Jawab pertanyaannya di komen. 2 orang yang beruntung bakal dapat merchandise dari Big Red. Lucu banget sih tadi tuh kalau sampai bisa punya konten banyak gitu kan. Oh iya, harus gitu. Maksudnya kan sekarang kan apalagi YouTube tuh kan nggak tahu ya, ini kalau aku pribadi orang bekerja pun dimanapun pasti akan buka YouTube kan. Iya. Untuk ya mood booster tadi forum tadi. Jadi ketika misalkan itu update, Ada video baru apa nih? nah Gitu apa kan. tiap minggunya di minggu ini apa, nah, nanti di apa Maksudnya namanya, jangan April lagi lah gitu-gitu. misalkan gitu kan. Jadi sekarang BRT Big Red Potret sekarang mencari host baru. Saya sudah tidak dibutuhkan lagi sepertinya. Sudah mulai banyak framing ini. Waktu yang di apa Wokon ya saya? Wokon. Mas Wokon itu ada mau bikin rubrik-rubrik ala-ala FHM gitu. Apa ya? Tapi cowok-cowok pakai Yang cewek bikini. itu apa? Apa dulu? Friday in Reds bukan? Bukan yang cewek. Liver Babes. YouTube-nya Liver Babes juga dong. Agak-agak mengeksploitasi Tapi perempuan, cuma ya. Tapi ini fun fact ya. Kalau misalnya kita tarik 2015 sampai sekarang ya, teman-teman yang dulu ngurus yang jadi talent di 2015 udah ada yang punya buntut. Iya nggak apa-apa, men. Gak apa. Maksud gua, Tapi itu masih babes ya. 10 years challenge. Tenyer jalan. Nah, jadi dulu bisa seperti nih. apa sekarang enggak gitu. Sekarang tuh enggak. Kok ngomongnya fisik dong? Shaming. Bukan shaming, maksudnya bangkal dalam artian Rezekinya berkembang. bengkak. Shaming irot. Shaming irot. Waduh. Berkembang, ya kan? Jadi Nggak, maksud semakin gua mekar. salah satu kalau dulu kepikirannya lu sekarang ngomongin match preview, analisis pandit-pandit banyak yang jago men gitu. Bener. Semua kanal TikTok mau Semua YouTube, nabi jadi pandit, yakin. Yoi. Jago semua. Terus lu ngomongin nih, lu mau manggil siapapun, alah sok tau lu men kayak yang paling bener. Pasti gitu kan. Jadi itu kesampingkan yang konten-konten itu menurut gua udah hilangin aja lah. Sekarang yang lucu-lucu ngobrol-ngobrol lucu gitu kan. Historinya bagaimana Big Reds itu, historinya Liverpool, kemudian cewek cakep yang Mbak kok bisa milihnya Liverpool Mbak nggak MU aja berarti yang lebih. ada saran apakah Gitu bakal ada lah. bikin satu sub konten lagi namanya Girls in Red? Ya terserah. Gimana? Kemas Bebas. aja, Kayaknya bagus tuh. Kami yang tua ini tinggal nonton. Oh, menikmati ya, bagus. Kan. Memang bagian cuci mata ya. Bagian cuci mata. Dan cuci tangan. sama cuci tangan ya bener. Nggak terlibat. Karena gini juga. Maksudnya orang sampai hari ini ya senang Liverpool itu sesuatu. Iya. Iya kan?
terlepas itu mau lihat pemain yang ganteng-ganteng, sekarang pemain ganteng-ganteng nih. Alhamdulillah. Ya kan? Terus atau permainannya atau klubnya kan gitu banyak Iya. alasan gitu. Cewek-cewek ini kan juga banyak cewek-cewek Istri yang gue sekarang udah mulai ini Ador, lagi loh. udah mulai ador. Mulai greget lagi nonton Liverpool loh. Karena apa? Gara-gara Nunes. nah, Mas-mas cepol gitu ya. mas cepol Itu ngeliatin zaman gue muda gitu cepol juga dulu. Tapi depan. Tapi depan. itu kuncung, Pak. Itu kuncung. Itu kuncung. Oh, kuncung, Iya, bukan cepol ya. Ya gitu sih. Jadi ya banyak apa daya tariknya apa yang sekarang Nah, gitu. Kan iya. sekarang kan anak paling lahiran 2000-an lah ya. Ya, lahiran 2000-an yang nonton. Kayak gitu. Yang regional udah mulai berkontribusi belum itu? Itu Kemarin kan udah bikin udah bikin regional talks, ngobrol-ngobrol sama regional dulu. Mungkin nanti kalau misalnya regional mau bikin Carilah orang-orang yang kayak gue zaman dulu yang waktunya banyak luang gitu, suruh pergi. Orang Tol Jawa juga banyak ya kan? Tol Jawa udah ada, tinggal ke Jogja tiba-tiba nge-vlog gitu Jogja. Kak, ini guys, gue mau ke Jogja nih ketemu regional Jogja, blablabla gitu-gitu. Nah, kebetulan sebenarnya Bapak Presiden sudah pitching. Ke saya juga ternyata. Saya juga yang kena. Nggak apa-apa. Saya juga. Waktunya luang banyak. Banyak juga. luang. Saya juga luang sebenarnya. Jangan-jangan ini memang ada semua itu kan ada kebetulan kan? Ada yang berulang. Sebenarnya Ada yang ada berulang. Ada yang Betul. Sama, ini kayaknya sama nih. Jadi sebenarnya kalau ditarik lagi 2014 itu ya, Saya nggak banyak waktu luang loh di situ. karir gue waktu itu. Oh, iya. Karir. Jadi Iya. tinggalin aja lah, Cak. Karir Iya, kita, Cak. karir. Cak Dim sekarang di posisinya sekarang, gue sekarang jadi pengangguran. Iya. Enggak, tapi ya benar, mungkin sejarah akan berulang gitu ya. Tapi itu tadi tapi kan pasti akan ada bentuk baru yang lebih bagus dari Iya. sebelumnya. Itu sih, itu pasti itu. Jadi harapan besarnya nih buat teman-teman yang ngonten di Big Reds, terus teman-teman yang ngurusin sosial media, ngurusin kanal media kayak YouTube, podcastnya BR tuh kayak gimana sih Mas? Sama Cak Dim? Harapan terhadap kontennya apa? Harapan terhadap personalnya? Semuanya aja. Secara holistik aja, secara holistik. Wah, Oke, gua pinter banget ngomongnya dong. Secara holistik. Di situ ada holistik. Kan kita holistik. Holistik. Holistik ya. Itu holistik tuh di Holiko itu menunya kan Holistik. Iya betul. Kalau gua sih lebih ke ya lagi-lagi semangat bapak-bapak ini pengennya anak-anak muda yang lebih akrab dengan istilahnya konten-konten gitu kan. Gue pikir ya resource-nya banyak banget lah Big Reds gitu kan. Pasti akan ini sebisa mungkin membuat konten ya bodo amat lah yang dimonetize sekarang. Bahkan yang bisa dimonetize sekarang kalau kita bicara konten yang sampah-sampah malah jadi bisa dimonetize kan gitu kan. Yang ini balik ke kitanya aja demi kelangsungannya si Big Reds sebagai fans club dan Liverpoolnya sendiri menyampaikan informasi-informasi yang berguna. Bodoh amat mau responnya Gimana? audiens mau seperti apa ya sebenarnya bodoh amat gitu. Itu aja dan ini kan juga bisa jadi bahan latihan sebenarnya kalau buat teman-teman yang ngurusin konten itu bahan latihan apa ya? Semangat dan bahan latihan kan kalau ketika kontennya berhasil dan viewersnya banyak dan segala macam itu kan akan sangat wah gila ya konten bikinan gua, ide gua, konsep gua dan segala macam. Ada yang apresiasi gitu. Minimal kalau gua sekarang lebih ke apa yang gua lakuin sekarang adalah kepuasan pribadi gua gitu. Jadi itu Yang belakang biarnya dulu. ngalir kok itu. Setelah kita merasa puas itu yang lainnya itu akan datang dengan sendirinya sih. Aku pernah kalau pernah ngobrol sama Mas Haji, manusia itu akan kasarnya meninggalkan jejak apa gitu dalam legasinya apa gitu kan. Nah kalau Mas Haji bilang dengan tulisan, kamu tulisan itu meninggalkan, kamu pernah buat tulisan kayak contoh kayak kalau yang kuliah buat tugas akhir misalkan gitu, itu kamu meninggalkan itu gitu sebagai ya sampai kapanpun kamu akan meninggalkan. Nah ini sebagai jejak digital gitu kan. Jejak digital itu kan bisa kamu nanti punya anak, kamu punya bisa kamu lihat itu videoku bapakmu dulu misalkan gitu ya. Jadi kalau aku sih tinggalkan semua hal-hal misalkan silver apa ya namanya? Silverware apa kan yang itu tadi silver button gold apa button. Jangan itu tinggalin dulu semua. Passionmu adalah ini adalah bentuk bentuk karyaku gitu, mau itu yang teman-teman mau ngedit, mau yang nyuting, itu bentuk karya konsep apapun itu, ini tinggalkan sebagai jejak digital yang akan dikenang sampai kapanpun. Dan ingat, The Upstairs pernah bilang
Tangan mengepal loh. Semua terekam semua kamera mati. mati gitu. Jadi Tangan mengepal. belum Biar ketahuan. Satu kata lawar nggak gitu kan? Bukan dong. bukan ya. Ya jadi gitu. Jadi ini passion, seneng di sana, ada kegembiraan di sana, ada yang harus ditinggalkan di sana Jadi kalau- gitu. Sama kayak tadi 2005 sekarang 2022 ditanya ini forum gimana? Men, gue dulu ikut forum itu kan. Iya. Legacy. Lagi sih. Gitu. Oh, lebih berarti ya. Iya, kamu di sini host. Kamu nanti 10 tahun kemudian digantikan Hostnya orang SCTV. Iya, Hostnya SCTV. Urusan sinetron Nah, yang maksudnya misalkan gitu. Tapi kan kamu akan bisa ngeliat, oh, aku dulu di sini ya gitu. Gue dulu mengawalinya di sini nih. Iya, lucunya bapakmu dulu lucu gitu. Dulu Lucu gitu. Sekarang belum tentu. Nah, kayak gitu. Jadi host wagu. Nah, ya gitu kan itu. Lo benar. bisa tayangan Premier League 2034 misalnya bisa. jadi kayak si siapa Ari itu ya kan keren brewokan ngomong bahasa Inggris lancar. Adiani gitu-gitu. Iya tahu Adiani. Adiani. Nah ya kayak gitu. Kayak Adiani. Enggak tahu Bli. Sok, Nek. Enggak Gitu. tahu bro. Tapi ya ini kan ini wadah kalian untuk menaruh iya kalian ada di kami asik. Nah, kan ya ini kan kayak love you tuh. Jadi di apa? Ini kayak ada wahana kuas besar apa ada kanvas besar kamu Coret-coret lah, kuas-kuasnya kuas-kuasnya gitu. Nanti kamu akan lihat apakah ini seni, apakah ini Sampah. Aib itu Iya. tergantung orang yang Nggak melihat. penting, nggak Tapi penting. menurut kita itu karya ya tetap karya. Tetap karya gitu. Kayak Radiohead lah ya kan bikin lagu mau dengerin Mau terserah. ngayung terserah. Lo mau lagu gue dibayar berapa, lo beli per lagu berapa Iya, gitu. terserah. Mau 15 1 pound terserah Gitu sih. gitu. Oke. Gitu, Bos. Siap. Thank you banget sama Mas Yanuar sama Cak Dim Ya. buat ngobrol-ngobrol kali ini. Udah nih. Thank you doang. Thank you doang nanti. Minum lagi. Minum lagi. Harus gua ngoceh mulu anjay. Nah gitu. Seret nih ada ayam. Dan memang kalau kalian ada dulu dong. Oh iya, sorry. Kalian datang terakhir. Oh, tadi. sorry, Gimana maaf, sih? maaf. Callingan terakhir Ya, tempat iya. minumnya. Mohon maaf. Nggak bisa dong. Oke. Thank you banget udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Suatu kehormatan bisa diundang ke studio 1. Satu-satunya. Kayak lagunya Dewa, satu-satunya. Ini Larsa salah tidak. satu acara untuk meramaikan ulang tahun Bikers yang ke-23. Oh, Jadi tayang tanggal berapa? 28 Desember. 28 Desember berarti ini premiernya. Masih lama karena ngeditnya panjang orangnya udah panjang banget. Kalau tahu tanggal tayangnya gini kan enak woro-woro di kampung karena gue sering di kampung ya kan. iya, Woro-woro, aku mlebu YouTube tanggal 28 Desember. Oh, nonton lah gitu. Saya juga bilang karena anak saya nanti tanggal 28 Desember coba lihat YouTube. Apa? Iya. Panggil apa ya sih dulu? Ayah. Oh, enggak tahu. Tuh, Ebes. Oke, thank you banget Mas Yanuar. Siap. Udah main-main ke studio kita. terima Udah kasih. ngobrol-ngobrol. Suatu kehormatan. Thank you banget juga buat anak Bikers yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, share yang banyak. Follow juga di Spotify. Semuanya Kasih- lakukan dengan spontan. Bagus. Terima kasih udah buat yang udah nonton. Nanti kita bakal balik lagi dengan konten yang lebih seru-seru lagi di rangkaian ulang tahun Bikers yang 23. You'll never walk alone. Potrets, podcastnya anak Big Reds. Big Reds,